Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Engkau baik. Engkau memberikan segalanya apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau memelihara hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau tetap bersama kami di dalam kondisi kami. Setiap kondisi kami, keadaan kami, Engkau menunjukkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Bukan hanya kasih yang Tuhan beri, tapi setia juga Tuhan beri. Bahkan di dalam kondisi kami yang tidak setia, Engkau tetap setia. Di dalam kondisi kami meragukan Tuhan, mungkin kami kecewa, Engkau tetap setia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Karena kasih setia-Mu Tuhan, sampai Engkau memberikan nyawa-Mu Tuhan, untuk menebus kami, untuk melepaskan kami dari kuasa dosa, untuk melepaskan kami dari setiap kutuk nenek moyang kami. Engkau setia melakukannya sampai dengan selesai Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami nyatakan Engkau layak dipuji dan ditinggikan. Engkau layak diagungkan melalui kehidupan kami, melalui keluarga kami. Kami bawa hati kami kepadamu ya Allah Roh Kudus. Kami bawa pujian dan penghormatan. Kami bawa dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang Tuhan, mungkin kami datang dengan beban berat kami. Kami terlampau percaya Tuhan ketika kami memuji Engkau, kami fokus menyembah Engkau. Maka Tuhan akan memberi kelegaan buat kami yang memiliki masalah. Kami terlampau percaya ketika kami memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Semuanya telah diselesaikan. Buat kami yang sakit, kami terlampau percaya Tuhan ada kuasa atas puji-pujian. Oleh karena itu Tuhan, jiwa kami akan bersorak. Dan iman kami akan mengatasi setiap penyakit kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari jemaat bawa penyembahan bagi Tuhan. Bawa kerinduanmu kepada Dia. Bawa rindumu. Terima kasih Yesus. Kami merindukan Engkau Allah Roh Kudus. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, katakan Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba
Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Amin, Yesus. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Nyatakan kerinduanmu, katakan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ajaib dan mulia. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan padamu. Sebab Engkau terlebih dahulu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Amin Yesus. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia
Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Mari nyanyikan dari imanmu. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Amin. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang ajaib dan dahsyat. Beri sorak-sorai bagi Dia, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, beri yang terbaik. Beri tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Dia ya Allah yang setia. Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau hebat. Engkau luar biasa Tuhan. Kami nyatakan pagi hari ini Tuhan bahwa Engkau terlebih besar dari apapun. Engkau terlebih salah kami. Engkau terlebih besar daripada sakit penyakit kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, karena di dalam puji-pujian-Mu ada kuasa yang besar yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, yang melepaskan segala kutuk dosa, melepaskan segala keterikatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Yeay. Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang hebat. Mana tepuk tangannya? Yes. Puji nama Tuhan. Tuhan itu besar dan ajaib. Dia mulia, Dia agung. Amin. Kita layak untuk memberikan pujian, segala puji bagi Tuhan. Amin. Siapa memuji Tuhan? Siapa memuji Tuhan? Katakan amin. Amin. Oke. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Semua bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan, haleluya. Soraklah haleluya. Yeay. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Wes. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Yes. Amin. 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 Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Tetap percaya, tetap penuh percaya, teguhkan iman-Mu. Di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan, Tuhan kita yang ajaib, tetap setia dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan, nyanyikan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yes. Haleluya. Sorak-sorak kemenangan. Sorak-sorak kemenangan bagi Dia. Bagi Allah kami yang ajaib dan dahsyat untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih setia Tuhan itu luar biasa ya. Maka kalau hari ini Bapak Ibu bersorak-sorai itu udah layak Tuhan diberikan seperti itu. Kalau saat ini kita bernyanyi itu Tuhan udah layak diberikan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami Tuhan dimampukan melakukan kebenaran-Mu. Biar kami dapat menyinari kasih Kristus buat rekan-rekan kami, buat saudara kami, buat tetangga kami yang belum pernah mengenal Engkau Tuhan. Berikan kami Tuhan hati seperti Engkau. Berikan kami mata sehingga kami dapat memandang tuaian di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam kebenaran. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam kebenaran. Berikan ku hatimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk ditabur Tuhan dengan benih kebenaran-Mu. Berikan hamba-Mu kemampuan Tuhan untuk menyampaikan pesan bagi jemaat-Mu. Berikan hamba-Mu Tuhan kemampuan sehingga dia boleh berani menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, untuk hambanya dipersilakan. Puji Tuhan. Shalom. Baik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya minta anak-anak sekolah minggu, ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, ada yang mau memuliakan Tuhan. Monggo, silakan. Iya, ada Opa. Ayo. Lanjut. Ya, puji Tuhan. Ada Tete, ada Sofia, ada Timothy. Iya, cepet-cepet. Jangan kamu. Siapa? Shalom. Selamat pagi. Hari ini. Baik, shalom. Yang keras. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Yang keras. Ya, lihat sini. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi juga. Menyanyikan lagu Yesus adalah Gembala. Amen. Ya, yang keras, yang keras. Betul. 2, 3. Yesus adalah Gembala. Kita yang benar. Dia pimpin dan berjalan. Kita dalam dunia. Tuhan Yesus, anak Allah,
bersama dombanya. Ya gembala pimpin saya ini dombamu. Lepaskan dari bahaya oleh tangan kuasamu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, dengar akan doaku. Tuhan Yesus, Juru Selamat, dengar akan doaku. Terima kasih. Terima kasih. Ya, luar biasa. Baik, Mabel, mungkin Mabel bisa. Oke, Opa, suaraku kedengaran nggak? kedengaran banget. Selamat pagi semuanya. Hari ini aku akan membaca firman Tuhan Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Oke, silakan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub yang membentuk engkau. Hai Israel, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Amin. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Terima kasih semuanya. Dadah. Oke. Ada lagi? Oke, Damian. Oke. Kalau nggak ada lagi, puji Tuhan, kita siapkan hati dan pendengaran kita untuk dengar firman Tuhan pagi ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sekalipun kita tidak bisa ibadah tatap muka, tapi kita bisa melalui Zoom. Tuhan tetap hadir, amin. Sesuai dengan tema yang saya berikan, yaitu menjadi harta kesayangan Tuhan. Kita tahu bahwa kalau harta kesayangan Tuhan itu, Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mempedulikan kita. Tuhan tidak bisa dipengaruhi dengan keadaan apapun. Bahkan sakit penyakit pun, kalau kita sudah menjadi harta kesayangan Tuhan, apa yang punya Tuhan itu akan menjadi milik kita juga. Amin. Dan sudah berjalan 2 tahun, kita tidak lagi bisa ibadah bersama-sama tatap muka. Saya percaya pagi ini kita bisa merasakan spirit satu dengan yang lainnya tetap semangat. Semangat kita tetap menyala-nyala untuk ibadah kepada Tuhan. Amin. Dan mari kita buka firman Tuhan, terambil dari Keluaran pasal 19. Kitab Keluaran pasal 19. Kitab Keluaran pasal 19. Kita tahu perjalanan bangsa Israel ketika mereka setelah menyeberang Laut Merah. Tuhan menuntun mereka begitu luar biasa. Kita akan baca dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Oke.
ayat 1. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Ayat 2. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Jadi setelah 3 bulan mereka sudah sampai di padang gurun, dekat gunung Sinai, dan mereka berkemah di sana. Lalu naiklah Musa. Ayat 3, lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi ada perintah yang Tuhan bilang sama Musa. Tuhan bilang sama Musa untuk kasih kabar baik, kabar kepada bangsa Israel dan keturunan Yakub. Ayat 4. Kamu sendiri telah melihat, kata Tuhan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi Tuhan ingatkan kepada Musa untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel yang sudah dibawa keluar dari tanah perbudakan. Tuhan katakan kamu sendiri telah melihat satu fakta, satu keadaan yang luar biasa, kedahsyatan Tuhan yang dia lakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung. Jadi Tuhan juga mendukung bangsa Israel seperti di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan ingatkan itu. Kita percaya juga Tuhan pasti ingatkan hidup kita sampai kita berada di tahun yang kedua. Di masa pandemi ini, Tuhan sudah banyak menolong kita. Tuhan sudah banyak menuntun kita. Ayat yang kelima. Berikutnya dikatakan begini, Tuhan ngomong. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi apa? Harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kamu katakan kepada orang Israel. Sampai ayat 6. Ayat 6 yang terakhir tadi sekali lagi saya bacakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi Tuhan mau jadikan bangsa Israel itu satu bangsa, satu kerajaan imam bagi bangsa yang kudus. Dan inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini perintah Tuhan kepada Musa. Sampaikan demikian. Saya percaya pada pagi hari ini, kalau Tuhan ingatkan kita untuk kita merenungkan bagaimana di masa pandemi ini kita sudah lewati 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun lah kurang lebih. Untuk masuk tahun yang akan datang, tahun 2022 nanti. Dan kita percaya bahwa penyertaan pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Kalau kita renungkan bagaimana dahsyatnya Tuhan. Tadi digambarkan dia menyertai bangsa Israel seperti dengan sayap burung Raja Wali, di atas sayap burung Raja Wali. Dia begitu menyertai dan melindungi anak-anaknya seperti burung Raja Wali. Nah, apakah harta kesayangan Tuhan? Apakah emas atau perak dan permata di seluruh dunia ini? Apakah itu harta kesayangan Tuhan? Tidak. Ataukah segala kekayaan alam yang ada di dalam bumi? Itu juga tidak.
Karena itu punya Tuhan semua. Dan itu bukan harta kesayangannya Tuhan. Ya kan? Karena apa? Karena bumi pun akan dihancurkan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dalam satu perjalanan, mereka keluar dari Mesir. Satu perjalanan yang melelahkan. Menyeberang Laut Kosong atau Laut Merah. Satu perjalanan yang menakutkan, mengerikan. Yang penuh dengan perjuangan antara hidup dan mati. Tuhan ingatkan itu. Bagaimana Tuhan menyertai mereka. Begitu dahsyat dan ajaib. Jadi harta kesayangan Tuhan itu bukan emas perak atau permata yang ada di seluruh dunia ini. Bukan. Yaitu umat pilihannya, yaitu saudara dan saya. Tetapi dahsyatnya Tuhan itu menyertai mereka. Menyertai bangsa Israel. Demikian juga menyertai saudara dan saya sampai hari ini. Kita sedang menyeberangi lautan pandemi. Ya kan? Penuh dengan kengerian, penuh dengan kalau kita dengar beberapa bulan yang lalu kita banyak dengar suara ambulan lewat mungkin depan rumah kita, lewat sekeliling kita. Gak habis-habis. Tapi Tuhan, kita punya Tuhan. Punya Allah yang besar yang menyertai kita karena Dia memperhatikan kita. Bangsa Israel begitu sampai di padang gurun mereka juga masih memikirkan ini bagaimana perjalanan selanjutnya. Mereka belum tahu kapan berakhir, kapan akhir ujungnya dari perjalanan ini. Sehingga mereka pun berkeliling di padang gurun sampai 40 tahun. Baju mereka tidak rusak, sepatu sendal mereka tidak hancur. Tuhan tetap memelihara, Tuhan memberikan burung puyuh, Tuhan memberikan awan untuk menudungi mereka dari panas teriknya padang gurun. Tuhan memberikan tiang api untuk mereka dapat perlindungan dari binatang-binatang buas. Itu bukti penyertaan Tuhan, itu bukti kasih sayang Tuhan, itu bukti sebagai harta kesayangannya Tuhan, dipelihara Tuhan. Demikian juga dalam masa pandemi ini. Ada bukti-bukti yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Walaupun perjalanan ini cukup menegangkan, cukup penuh dengan tantangan, tapi Tuhan tetap ada bersama saudara dan saya. Jangan takut. Tangan Tuhan itu menyertai kita senantiasa. Sehingga pada waktu Tuhan melihat bahwa Musa memberikan laporan, Musa naik ke atas gunung, betul? Tadi di ayat yang ke berapa itu? Ayat yang kedua atau ketiga. Musa menghadap Tuhan. Untuk apa? Untuk melaporkan bagaimana selanjutnya perjalanan ini. Ini gimana nih perjalanan ini? Belum tahu sampai tujuannya itu di mana. Tempatnya yang berakhir itu di mana. Musa belum tahu, makanya dia lapor kepada Tuhan. Ketika Musa naik ke gunung, ke tempat yang lebih tinggi. Ini gunung, tempat yang lebih tinggi ini berbicara tentang sorga. Jadi Tuhan mau kita mengarahkan pandangan kita ke sorga. Karena kita belum tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Kapan berakhirnya masa-masa yang menakutkan seperti ini. Sampai kita ibadah nggak bisa ketemu satu dengan yang lain. Sampai kita nggak bisa kumpul-kumpul lagi bersama-sama. Kita belum tahu. Tapi ketika setiap pribadi, individu, setiap saudara dan saya menghadap Tuhan. Kita berdoa menghadap Tuhan, lapor Tuhan. Ini sampai kapan selesainya? Apakah sampai tahun depan? Apakah sampai tahun berikutnya lagi? Apakah sampai tahun-tahun selanjutnya lagi? Kita belum tahu. Banyak orang mengalami kesulitan.
Ya, apapun dalam segi apapun, kesulitan begitu besar. Kita belum tahu. Nah, firman yang sudah kita baca tadi dari pasal 19, Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Firman itu begitu relevan di masa sekarang. Masa sekarang, walaupun kita sudah kurang lebih 2 tahun melewati berbagai tantangan ini, yang menegangkan, berbagai kesulitan, berbagai kesukaran, bahkan kematian. Apakah kita berhenti mengasihi Tuhan? Tidak. Menjadi harta kesayangan Tuhan, kita harus tahu diri bahwa kita tidak akan dikalahkan oleh keadaan, situasi apapun. Amin. Kesulitan, tantangan besar pun kita hadapi. Karena kita punya Allah yang hidup. Dia bertanggung jawab atas harta kesayangannya. Seperti kalau saudara punya harta kesayangan, saudara simpan di tempat yang aman. Saudara jaga baik-baik, saudara rawat baik-baik. Demikian juga Tuhan, Bapa di surga. Saudara dan saya adalah harta kesayangan Tuhan. Dia jaga, dia pelihara, dia rawat, dia menyertai, dia mendukung di atas sayap, kepak sayapnya. Seperti burung Raja Wali. Dia bawa kita terbang. Dia bawa kita melihat suasana-suasana yang mengerikan. Tapi kita dilindungi, kita dijaga, disertai oleh Tuhan. Tetapi dalam laporannya Musa kepada Tuhan, Tuhan ingatkan cuma 2 hal. Ya, ketika Musa menghadap Tuhan di atas gunung, dia naik ke atas gunung Sinai. Dia naik ke sana. Ada 2 hal yang diingatkan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel sebagai harta kesayangannya. Yang pertama kalau saudara buka di ayat yang ke-6 tadi, ayat ke-5, di ayat ke-5 dari pasal 19 Keluaran 19 dikatakan begini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh atau serius, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, itu yang pertama, Tuhan ingatkan kepada Musa yang pertama, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jadi Tuhan berikan satu mengingatkan, yang pertama adalah satu pesan, jika bangsa Israel, jika umatku ini sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan. Jadi Tuhan mau di masa-masa pandemi ini, kita harus lebih sungguh lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan mau mendengarkan berita-berita yang mengancam atau mengintimidasi kita. Yang kita harus dengar di masa-masa seperti ini untuk melanjutkan perjalanan hidup kita melewati masa pandemi ini. Mari kita harus dengar-dengar firman Tuhan. Jangan dengar-dengar yang lain, nggak ada gunanya. Lebih baik kita setiap hari dengar-dengar firman Tuhan. Saya percaya itu berguna untuk hari ini dan hari yang ke depan kita. Artinya apa yang pertama? Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Artinya begini, pastikan kita terus membangun sikap hati yang selalu mau taat dan dengar-dengaran dengan firman. Karena kita memang mencintai Tuhan. Karena saudara dan saya itu mencintai Tuhan. Kita harus memiliki hati yang taat untuk apa? Mendengar firman Tuhan. Demikian juga bagi anak-anak kita, khususnya juga anak-anak sekolah minggu tadi. Tetap setia mendengar-dengarin firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Karena kalian akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Sejak kapan ya? Sejak saudara dengar-dengaran dan taat akan firman Tuhan. Makanya yang pertama tadi Tuhan ingatkan, jika kita sungguh mendengarkan firman Tuhan.
Artinya kalau kita terus membangun sikap hati yang selalu mau taat dan dengar-dengaran dengan firman Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, maka kita adalah sebagai harta kesayangannya Tuhan. Amin. Dalam Matius pasal 7, supaya buka Matius 7 ayat yang ke-24 dan 25. Yesus ketika itu mengingatkan kepada murid-muridnya. Diingatkan juga dua hal. Ayat 24, pasal 7, Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, artinya melakukannya dengan taat, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, ini begitu dahsyatnya kalau kita dengar-dengaran firman Tuhan. Kalau kita taat mendengar firman Tuhan, kalau kita taat untuk melakukan. Jadi bagi anak-anak sejak sekarang lah, sejak kalian masih bertumbuh, sedang bertumbuh, ayo bangun mentalitas dengar-dengaran, taat dengar-dengaran firman Tuhan. Amin. Saya senang sekali kalau anak-anak sekolah minggu, apalagi Tuhan senang anak-anak sekolah minggu, juga kita semua yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Saudara dan saya adalah harta kesayangan Tuhan. Nah, kalau harta kesayangan Tuhan, kalau harusnya kita hidup memiliki hati yang taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan kita masa bodoh dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hanya untuk para hamba Tuhan, tidak. Tapi kita semua. Kita yang masih hidup. Tadi firman Tuhan sudah bilang, jika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, Tuhan bilang kepada Musa, jika umatku sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan yang kedua dikatakan di sini. Dan apa? Berpegang pada perjanjianku. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Tuhan mau kita hidup bergantung kepada Tuhan. Hidup selalu mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita menjadi harta kesayangannya Tuhan, mari kita hidup bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada harta benda kita. Bukan bergantung kepada karir kita. Bukan bergantung kepada usaha kita. Tapi bergantunglah kepada Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Udah otomatis. Pasti diberkati. Tidak mungkin mengalami kemiskinan atau kekurangan atau kesusahan. Pasti diberkati Tuhan. Kenapa? Karena bergantung kepada Tuhan. Karena memegang perjanjiannya kepada Tuhan. Karena mendengarkan firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan dan yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi yang kedua, pegang janji Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, amin. Saya pegang janjimu Tuhan. Dan Tuhan berjanji, dia tidak akan pernah berdusta. Artinya apa? Hidup saudara dan saya itu mengandalkan Tuhan. Hidup saudara dan saya itu hidup di dalam bergantung kepada Tuhan. Sekalipun di masa kesusahan, masa pandemi, masa kesulitan, yang berkepanjangan, kita nggak tahu sampai kapan ujungnya. Demikian juga pada waktu itu bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, mereka nggak tahu sampai di mana terminal atau sampai tujuan mereka, belum tahu. Mereka harus berjalan 40 tahun, mereka berkeliling di padang gurun. Tuhan ingatkan, pegang janjiku, kata Tuhan. Pegang, aku sudah berjanji. Engkau adalah harta kesayanganku. Jadi kalau Tuhan sekali berjanji, dia tidak akan pernah berdusta. Amin. Jadi dua hal ini yang bisa saya sampaikan. Artinya apa? Pegang pada janji Tuhan. Artinya
kita adalah umat pilihan yang dibedakan, saudara. Ingat, kalau kita pegang janji Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, kita menjadi harta kesayangan Tuhan, artinya kita adalah umat pilihan yang dibedakan dan diistimewakan dari antara semua manusia di antara bangsa-bangsa. Ya, kita diistimewakan karena kita adalah harta kesayangan Tuhan. Kita dibedakan. Mari kita lihat satu ayat lagi. Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Maleakhi pasal yang ketiga. Kalau saudara dengar kata Maleakhi, seringkali kita ingat perpuluhan. Betul? Tapi di sini Maleakhi 3 ayat 17-18. Ini bukan bicara perpuluhan. Tapi firman Tuhan katakan Maleakhi 3 ayat 17 dan 18. Dikatakan begini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan buat perbedaan. Karena kita adalah harta kesayangannya Tuhan. Karena kita hidup memegang janji Tuhan. Kita bukan memegang janji orang-orang dunia. Kita bukan memegang perkara-perkara dunia. Kita pegang janji Tuhan, artinya kita hidup bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita adalah harta kesayangannya Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara dan saya sebagai harta kesayangannya Tuhan, kita nggak perlu hidup mengalami kesulitan. Sekalipun bisa ada kesulitan itu bisa datang, tapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Dia menyediakan segala sesuatunya indah pada waktunya. Inilah harta kesayangan. Dua hal yang Tuhan ingatkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Juga pagi ini diingatkan oleh Tuhan dalam ibadah Minggu pagi hari ini di bulan Oktober. Bahwa saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian adalah harta kesayangannya Tuhan. Bahkan juga anak-anak kita, cucu kita semua adalah harta kesayangannya Tuhan. Berarti Tuhan bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Apapun yang kita sedang alami, dalam kelemahan kita pun, Tuhan jadikan kita harta kesayangannya. Amin. Yang pertama, kita harus dengar-dengar firman Tuhan. Dengar-dengaran firman Tuhan. Yang kedua, kita pegang perjanjian Tuhan dengan kita. Dan pasti Tuhan genapi pada kita semua untuk mengalami pertolongannya, untuk mengalami mujizat-mujizatnya, untuk mengalami pemulihan-pemulihannya yang dia sediakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, sebagai ayat yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Dan setelah itu kita akan perjamuan kudus. Kita percaya tadi firman Tuhan sudah katakan bahwa kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi jelas Tuhan mengkonfirmasikan bahwa hari-hari ini saudara dan saya adalah harta kesayangannya Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 mengatakan demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10-nya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh kasihan. Jadi Tuhan ingatkan kita bahwa kita adalah bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena kita sudah dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib. Jadi dua hal yang sudah kita dengar pagi ini, dengar-dengaran firman Tuhan, punya hati yang taat untuk mendengar firman Tuhan, dan tetap tekun memegang janji Tuhan, yaitu perkara-perkara yang sudah Dia sampaikan melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mau terus tetap menjaga hati kami untuk percaya dengan yakin dengan iman bahwa kami adalah harta kesayangan-Mu, Tuhan. Oleh karena itu, berikan kami hati yang tetap setia untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Karena kami tahu di dunia ini banyak yang bisa kami dengar, hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak membangun, itu pun bisa kami dengar, namun itu semua tidak ada gunanya bagi kami. Tapi ajari kami Tuhan, untuk kami memiliki telinga yang bisa mendengar tentang suara-Mu, mendengar firman-Mu ya Tuhan, lebih indah, lebih berkuasa di dalam hidup kami, dan mengalami perubahan-perubahan karena firman-Mu. Karena kami percaya iman kami akan timbul ketika kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan itu berkuasa mengubah cara hidup kami, langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya juga iman kami akan timbul karena kami sudah mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan. Dan berikan kami hati yang taat untuk tetap setia memegang janji Tuhan. Sehingga perjanjian-Mu dengan kami ya Tuhan sebagai umat pilihan Allah, kami dijadikan mengalami perjanjian yang kekal. Kami menjadi umat-Mu, kami menjadi harta kesayangan-Mu. Kami percaya, kami juga percaya semuanya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami, berkati hidup kami ya Tuhan, sehingga firman yang sudah kami dengar tertanam dalam loh hati kami, dan kami tetap bisa melakukan, ajarkan kami, tuntun kami untuk dapat melakukan firman-Mu, supaya kami tidak malas mendengarkan firman Tuhan. Kami akan tetap setia dan rajin mendengarkan firman Tuhan, karena dari situlah timbul iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu tidak pernah berdusta, karena kami memegang janji Tuhan itu setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan sebentar kami mau ambil tubuh dan darah Yesus, memperingati kasih-Mu, mengingat pengorbanan-Mu, yang di mana Engkau sudah mati di kayu salib, supaya kami bisa mengalami banyak kekuatan yang baru melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yang sudah ada perjamuan atau roti perjamuan ini, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita percaya bahwa tubuh yang dipecah-pecahkan ini akan menjadi peringatan akan Tuhan, di mana Tuhan ingatkan kita, janjinya, kesetiaannya tidak pernah berubah. Katakan di sini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh yang dipecah-pecahkan ini. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami percaya Tuhan, bahwa kesetiaan-Mu, pengorbanan-Mu, dan kuasa kebangkitan-Mu ada dalam hidup kami juga. Dan tubuh-Mu bersatu dengan kami ya Tuhan, supaya kami juga dibangkitkan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sambut tubuh ini ya Tuhan, roti ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Baik, Bapak Ibu yang di rumah, mari kita angkat cawan ini, kita menghormati darah Yesus. Inilah cawan perjanjian baru. Kita percaya dengan iman. Demikianlah juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita bersyukur. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, yang sakit kami percaya dengan iman disembuhkan. Yang lemah kami percaya dengan iman dikuatkan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, dan iman kami nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Buat segala kasih setiamu, buat segala pengorbananmu, buat segala anugerahmu, sehingga kami sampai hari ini bisa mendapatkan kekuatan baru melalui perjamuan kudus. Sehingga iman kami terus ditambahkan, dikuatkan, disegarkan. Kami percaya roh jahat iblis tidak bisa menyentuh kami lagi. Karena kami sudah mengalahkannya dengan kuasa darah Yesus. Karena kami percaya maut sudah ditelan dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan Kristus sudah menelan semua kerajaan maut yang ada di dunia ini. Sehingga kami pagi hari ini melalui perjamuan kudus, kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami adalah harta kesayangannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik, ada yang mau didoakan pagi ini? Sebelum kita akhiri, ada yang mau didoakan yang lemah? Ya, Ibu Lis, tetap kita akan doakan supaya kelemahan-kelemahannya diselesaikan oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Ibu Vera juga kita akan doakan supaya Ibu Vera dalam kelemahan tubuhnya juga dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga kita doakan supaya anak-anak sekolah minggu, Arete, Timothy, Josh, Sofia, semuanya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka. Kalian juga berdoa buat Mabel dan Damian. Kami berdoa biar kuasa-Mu bekerja atas kalian. Juga untuk Israel, juga Tuhan bekerja melalui pertumbuhan Israel. Oke, semua maju ke depan. Ya, oke, orang-orang tuanya bisa menumpangkan tangan sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati mereka dan mendoakan mereka. Bapa di surga, Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar kuasa-Mu bekerja melalui Zoom ini ya Tuhan. Kami percaya ketika anak-anak-Mu berdiri di hadapan-Mu dan mengangkat kedua tangan mereka, dan mereka mengharapkan kuasa jamahan Tuhan menjamah hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus buat anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan. Dari Arete, Timothy, Josh, Sofia, Mabel, Damian, juga Israel. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas anak-anak ini, sehingga pertumbuhan mereka di masa-masa pandemi ini, mereka terus memiliki iman, mereka terus memiliki kekuatan baru, sehingga mereka yakin bahwa mereka juga adalah harta kesayangannya Tuhan. Dan mereka mendapatkan mujizat-mujizat apa yang sedang mereka doakan, apa yang mereka sedang inginkan, biar kuasa-Mu bekerja, berikan hati mereka hati yang dengar-dengaran, hati yang taat akan firman Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua mereka masing-masing, juga taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur. Hamba berdoa juga untuk kehidupan jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Berdoa buat Ibu Lis yang dalam kelemahan tubuhnya. Mari Tuhan kunjungi, Tuhan lawat. Kami percaya Engkau tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, tapi kuasa-Mu bekerja di sana untuk Ibu Lis. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan ekstra, sehingga Ibu Lis mengalami pemulihan tubuh, jiwa, dan rohnya dikuatkan, dan Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Vera. Mari Tuhan, sekalipun dia sedang terbaring terus, kami percaya Tuhan satu kali kelak dia akan bangkit berdiri kembali dan berjalan kembali, sehat kembali. Biarlah Tuhan juga memulihkan, menguatkan. Karena Ibu Vera punya iman yang begitu teguh. Percaya bahwa hidupnya ada di dalam kendalinya Tuhan. Karena juga dia percaya bahwa hidupnya adalah harta kesayangannya Tuhan. Sehingga Ibu Vera terus diperhatikan oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Segala usahanya juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang setia mengembalikan atau membawa persembahan persepuluhannya di sepanjang bulan ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar ladang-ladang mereka diberkati Tuhan. Dan ketaatan kesetiaan mereka terus ditumbuhkan. Karena mereka mencintai Tuhan. Karena mereka ingin memuliakan Tuhan melalui harta dan berkat yang Tuhan sudah berikan. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka yang sudah mengembalikan perpuluhan, yang memberikan persembahan syukur mereka kepada umat-Mu, pada gereja-Mu Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan berkati sekali lagi. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di surga. Ini doa hamba-Mu bagi anak-anak-Mu yang setia dan taat akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena mereka adalah harta kesayangannya Tuhan. Mereka adalah umat pilihan Allah. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur. Kau berkati setiap kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Setiap keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan juga berikan kekuatan ekstra atas hidup mereka. Sehingga mereka mengalami janji-janji Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami. Dan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Hari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat pagi hari ini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, menjadi harta kesayangannya Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, karena kita semua sudah dikeluarkan dari gelap menuju terangnya yang ajaib, dan kami mau terima segala berkat Allah ini. Kami percaya hanya berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya, susah tidak akan menambahinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami pagi ini, dan kami mau terima berkat Allah ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa dan pernyataannya dalam Yesus Kristus Tuhan, serta pertolongan daripada Roh Kudus terus melindungi saudara semua, melanjutkan perjalanan hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah memberkati kami percaya dengan iman dan kami terima dengan iman. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Hari Minggu. Selamat hari Minggu.